Gini Bu ya. Jadi pertama ini bonggol pisang. Kita gunakan pisang menurun biasanya. Pisang lain sih saya katakan dengan teman-teman sih bisa, tetapi rasanya agak telat kalau pisang yang lain. Jadi ini setelah ditobak ya. Tapi sebelumnya ini kita ambil pisang yang sudah pernah berbuah. Tahu sebabnya? Jangan yang belum berbuah lah kalah. Pisang yang sudah berbuah. Ya, kalau masalahnya kalau pisang yang belum berbuah itu sayang. Mereka kan masih bisa berbuah, masih bisa produksi. Jadi kalau kita menggunakan pisang perawan sayang. Jadi kita menggunakan pisang yang sudah pernah berbuah, buahnya tua kita ambil, lalu bonggolnya kita manfaatkan menjadi makanan baru, produk baru yang bermanfaat. Pertama setelah kita tobak tadi, nah ini contohnya ya. Kalau contohnya kecil aja, nggak apa-apa yang kecil. Nah kebetulan setelah kita tobak, setelah kita gali, kita ambil, kemudian kita potong nah seperti ini Bu. Ya, nah diiris seperti ini, nah diiris seperti potongan tahu. Nah dicuci ya, kita ambil yang dalamnya. Yang bagian dalamnya, jangan dicampur yang lain. Nah, setelah kita cuci tadi, lalu kita rendam selama semalaman. Kenapa kita rendam? Nah, maksudnya begini, supaya menghilangkan getahnya. Nah, getahnya itu supaya hilang, berkurang. Nah, ini semalaman. Nah, setelah kita rendam selama semalam, lalu ditiriskan kan? Tiriskan itu supaya banyunya hilang. Lalu kita lakukan perebusan. Nah, setelah direbus, nantinya di blender. Boleh di blender, boleh ditumbuk, boleh diparut. Yang penting menjadi hancur. Nah, nanti sembari menunggu perebusan, teman-teman yang lain, anggota yang lain nanti menyiapkan bumbu-bumbunya. Nah, ini bumbunya ada bawang putih, ada bawang merah, ketumbar, dan garam. Ada ukurannya ada. Nah, sebagai contoh, misalnya dalam 1 kilogram bahan, ini nah misalnya ini kita timbang, ini yang sudah kita yang sudah kita rebus, bukan yang 1 kilogram ini, bukan. Ini yang sudah berisi 1 kilo. Ya, bawang merahnya ini seperempat kilo ya. Kemudian bawang putihnya ini bisa sekitar 1 on bisa. Kemudian ini ketumbarnya ini secukupnya aja. Iya, sesuai selera. Dan garam ini juga secukupnya sesuai dengan selera. Sebenarnya kalau bumbu-bumbu ini, apakah ini aja? Enggak. Bumbu ada yang kalau misalnya ibu-ibu menginginkan untuk rasa balado bisa, rasa pedas bisa. Itu sesuai dengan selera kita. Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi, serta kreativitas masyarakat kita, kini berbagai limbah pertanian bukan lagi menjadi masalah, namun justru menjadi berkah. Salah satu di antaranya adalah limbah tanaman pisang, yang kini dapat diolah menjadi berbagai produk yang mampu meningkatkan nilai guna dan nilai ekonomi bagi petani. Salah satu limbah pisang yang dapat dimanfaatkan ialah bonggol pisang. Bonggol pisang yang selama ini hanya dianggap limbah, ternyata dapat diolah menjadi bahan olahan pangan berupa kerupuk, yang tidak hanya enak dikonsumsi, tapi juga mengandung serat tinggi, sehingga dapat memperlancar pencernaan dan mengurangi sembelit. Kerupuk bonggol pisang dapat menjadi peluang bisnis yang cukup tinggi jika diolah dengan benar dan dipasarkan secara tepat. Peluang pasarnya pun terbuka lebar karena produk ini masih jarang dipasarkan, apalagi bahan baku berupa bonggol pisang tersedia dalam jumlah banyak. Mengingat populasi tanaman pisang yang cukup berlimpah, yang selama ini limbahnya kurang dimanfaatkan. Selain itu, penyediaan bonggol pisang sebagai bahan dasar kerupuk mempunyai prospek yang cukup baik untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Nah, pemirsa Habar Tani, jika limbah ini diolah dengan baik, maka petani tanaman pisang dapat menambah pendapatan dan menjadikan kerupuk ini menjadi kuliner khas.
Proses pembuatan keripik bonggol pisang tersebut tidaklah rumit. Selain bahan baku berupa bonggol pisang untuk membuat kerupuk ini, tentunya bahan yang harus disiapkan diantaranya adalah tepung tapioka, garam, bawang putih, ketumbar, bawang merah, dan minyak goreng. Nah pemirsa Habar Tani, bonggol yang digunakan biasanya bonggol bagian bawah yang tertanam di tanah hingga ke akar. Bagian itulah yang kemudian diambil dan dibersihkan, hingga diperoleh bagian dalam bonggol yang berwarna putih. Kemudian bonggol pisang bagian tengah yang berwarna putih dipotong dalam bentuk kecil. Setelah itu direndam dalam air garam selama semalam untuk mengeluarkan getah dan menghilangkan rasa sepat. Barulah kemudian direbus selama 3 jam, kemudian cuci dengan air bersih lalu diiris tipis-tipis. Setelah itu haluskan dengan cara ditumbuk atau diparut, atau bisa juga menggunakan mesin blender. Setelah tampak halus, barulah kemudian peras dengan menggunakan kain sampai airnya habis. Setelah itu tuangkan air panas sampai terendam dan diamkan sebentar, lalu peras lagi sampai airnya habis. Nah, jika sudah selesai, kemudian haluskan bumbu-bumbu yang tadi sudah disediakan. Setelah halus, kemudian campur dengan tepung tapioka dan aduk rata. Setelah dirasa cukup rata, kemudian pipihkan adonan di atas selembar daun pisang hingga tipis. Nah, pemirsa Habar Tani, jika terasa sudah tipis, kukus adonan tadi hingga matang dengan waktu sekitar 10 menit. Setelah dikukus, kemudian jemur beserta daunnya. Bila sudah setengah kering, lepaskan kerupuk dari daun pisang pembungkus dan jemur lagi hingga kering. Nah pemirsa Habar Tani, seperti itulah cara bagaimana membuat bonggol pisang menjadi kerupuk. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Selain teksturnya yang lembut, keistimewaan kerupuk bonggol pisang ini adalah rasanya yang renyah dan tidak terasa pahit. Apalagi bonggol pisang dipercaya mengandung serat sehingga bisa memperlancar pencernaan. Nah pemirsa Habar Tani, untuk menambah nilai ekonomi dari kerupuk bonggol pisang, maka dapat dibuat beraneka rasa seperti rasa coklat, rasa keju, pedas, jagung bakar, dan lain-lain. Keripik bonggol pisang aneka rasa mempunyai peluang bisnis yang cukup tinggi jika diolah dengan benar dan dipasarkan secara tepat. Selain itu juga bisa menjadi alternatif makanan bagi masyarakat.